Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wasa wa ba'du. Saya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda kita semua, Profesor Kiai Haji Muhammadin Syamsuddin, semoga Allah senantiasa anugerahkan kesehatan kepada beliau dan kemuliaan dalam mengiring setiap titian aktivitas beliau. Pun demikian saya izin menyapa seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah baik di Indonesia ataupun terhubung khususnya di 32 negara PCIM Muhammadiyah dan juga yang terhubung lewat saluran kami di Adi Hidayat Official. Izinkan mengawali jumpa kita saat ini untuk mendoakan bagi keseluruhan kita semua. Semoga senantiasa seluruhnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah sehingga menjadikan seluruh aktivitas kita terbimbing secara mulia, melahirkan manfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki nilai kebaikan dunia dan keberkahan akhirat insyaallah. Baik, langsung saja, waktu yang diberikan sangat terbatas, karena itu mudah-mudahan bisa efektif dan efisien dalam tuturan serta sharing dari pengetahuan yang kita coba akan diskusikan bersama pada kesempatan di malam hari ini. Tema yang diberikan kepada kita semua untuk didiskusikan adalah perihal tentang setiap penyakit ada obatnya. Sesungguhnya untayan kalimat ini kalau kita gali lebih dalam referensi Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diintisarikan khususnya dalam pernyataan yang langsung disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernyataan ini langsung dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ada kitab beliau yang sangat populer, kita sering mengenal dengan singkatannya Sahih Al-Bukhari. Ya, nama lengkapnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyami. Penting saya buka kembali penamaan kitab dari para ulama untuk memberikan kesan kepada kita bahwa di balik penamaan judul itu ada kesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya sebelum ia menelusuri isinya dan memberikan kisi-kisi pembahasan agar mengetahui apa yang akan dikaji. Untuk membedakan dalam kitab hadis ada sunan, ada musnad, ada mu'jam, maka beliau mengatakan al-jami', kitab ini tuntunan komprehensif yang luas. As-sahih yang kami teliti kebenarannya, al-musnad yang terhubung kepada Rasulullah SAW, al-mukhtasar isinya tidak bertele-tele, singkat, padat, kami urutkan. Ya, ada 97 bab pembahasan, 97 bagian kitab yang kami bahas. Kemudian min umuri Rasulullah SAW yang dihimpun oleh beliau dari perkara-perkara kegiatan aktivitas Nabi SAW yang dapat beliau himpun, wa sunanihi termasuk sunnah-sunnah kehidupannya, wa ayyamihi dan kesehariannya dalam 24 jam. Dari 97 kitab bagian pembahasan ini beliau menempatkan redaksi yang kita jadikan tema pada kesempatan malam hari ini, setiap penyakit ada obatnya. Di kitab ke-76 disebut dengan Kitabut Tibbi, ya, pembahasan tentang kesehatan. Jadi cukup menarik dari mulai Badul Wahyi, pembuka wahyu, keimanan, ilmu, sampai nanti aspek yang sangat luas. Ada kitab pembahasan tentang kesehatan, tentang medis, dan pembukanya langsung ada kalimat Nabi, bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Bab pembahasan tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali menyertakan dengan itu obatnya. Dalam bahasa tema kita, setiap penyakit ada obatnya. Kalau kita urutkan sanadnya, haddatsana Muhammad ya Ibnul Muthanna, ya haddatsana Abu Ahmad. Abu Ahmad ini menerima juga kemudian dari Umar Ibnu Sa'id Ibnu Husaini. Ibnu Sa'id Ibnu Husaini menerima dari Atha ya Ibnu Abi Rabah. Atha Ibnu Abi Rabah menerima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menerima beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengujikan, menurunkan satu penyakit kecuali menyertakan dengan penyakit itu obatnya.
Nah, dari keterangan ini kita akan coba petakan pada 3 pembahasan utama dari kalkulasi waktu yang insya Allah mudah-mudahan bisa selesai kita uraikan. Ya, pertama dengan singkat kita akan uraikan apa hikmah di balik penyakit yang diujikan. Yang kedua, kita akan lihat jenis penyakit atau penyebab penyakit hadir dalam persepsi Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, ya, bagaimana ragam obat yang disampaikan dalam diksi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena nanti kita akan temukan beberapa diksi-diksi yang menunjuk pada isyarat tertentu, dan disinilah kedalaman dan keluasan wawasan Al-Quran akan kita temukan, terkait juga nanti kolerasinya dengan penyakit-penyakit yang marak kekinian, bahkan termasuk boleh jadi COVID-19. Ya. Baik, kita mulai dengan bagian pertama tentang hikmah di balik ujian dari penyakit. Secara umum dengan cepat kami sampaikan bahwa dalam narasi Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, setidaknya hikmah di balik penyakit atau ujian yang diturunkan berupa penyakit dibagi, diklasifikasikan pada 2 hal utama. Yang pertama, ada yang terkait erat dengan aspek kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan tingkat ketaatan seorang hamba. Ya, dia bukan hamba yang menyimpang, hamba yang terjaga dari perbuatan maksiat, perilakunya baik, hanya ada kasih Allah untuk menunjukkan kepada, boleh jadi lingkungan sekitar, atau generasi di lingkungan, atau bahkan setelahnya, tentang bagaimana ketaatan hamba ini dibangun, yang dalam ujian sakitnya masih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh spesifik tentang ini kita temukan dalam perspektif Al-Quran di Quran surah ke-21, ya, Al-Anbiya, ini sebagai contoh, ya, di ayat yang ke-83 sampai dengan 84 di kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Kan? Kita temukan Nabi Ayyub alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, dijaga dari perbuatan yang salah, punya sifat ma'sum, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berperilaku maksiat, tapi diuji dengan penyakit. Ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran, dikisahkan langsung di era Nabi Muhammad SAW, dan pesan kepada kita semua kekinian. Wa ayyuba, menggunakan fathah. Walaupun ini dalam ilmu nahu kita jadikan atof misalnya, kemudian diikutkan hukum pada sebelumnya, tapi nanti di fiqh lughah ada yang cukup menarik dengan pendekatan balaghah. Kenapa harakatnya dibuka dengan fathah? Fathah bukan hanya sekedar menunjukkan nasab dengan harakat, ya, agak miring di atas. Tapi fathah juga menunjuk makna sesuatu yang terbuka, dibuka, nasab, ya, dalam bahasa Arab nasabar rajulu afahu, ya, misalnya alal ardi, seorang lelaki menancapkan dengan kuat, nasab itu menancapkan dengan kuat, ya, tongkatnya di bumi sampai dia tidak goyah. Jadi kalau ada harakat fathah, nasab, membuka kisah sesuatu, seakan-akan memberikan pesan, dan kami buka berikut ini, tancapkan pada hatimu dengan kuat, ambil hikmahnya dengan dalam. Kami buka kisah Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idna rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika beliau kemudian bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan, ya Allah, penyakit yang telah engkau ujikan ini mulai mengganggu hamba, menyakiti hamba, mengganggu untuk sempurna menunaikan ibadah kepadamu. Anda bayangkan. Jadi beliau bersabar, ya, ketika diuji dengan penyakit, sabar beliau jalani, ya. Kemudian ada yang bahkan menyebutkan tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak orang setelahnya, tapi sabar diterima. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit itu mulai mengganggu ibadahnya. Kalau kita sekarang mungkin menghambat tahajud, kan? Menghambat untuk baca Al-Quran, mulailah kemudian mengadukannya kepada Allah. Ini penyakit sudah mulai mengganggu saya, sudah mulai menghambat saya untuk kepentingan ibadah. Ya Allah, sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang maha penyayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Maka di ayat 84-nya, fastajabna lahu wa kashafna bihi ma bi fa kashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Ya, kemudian di ujungnya ditutup wa dzikra lil abidin. Kemudian kami dengan cepat berikan kesembuhan kepada Ayyub alaihissalam. Kami sembuhkan, dihilangkan semua penyakitnya, kesulitannya, kemudian rasa sakitnya. Kami datangkan kembali hal yang pernah dirasakan kerugiannya. Keturunannya kami tambahkan 2 kali lipat. Dan yang paling menarik, lihat pesan di ujungnya. Wa dzikra lil abidin. Ini yang hendak saya garis bawahi. Kata Allah, ini menjadi pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh.
Baik ya, abidin, hamba-hamba Allah yang lekat dengan ibadah. Ya, abid itu kan isim fa'il, subjek dari abada ya'budu. Orang yang disebut abid, yang disembah Allah disebut ma'bud. Ya, ma'bud, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Ketika kita katakan iyyaka na'budu, yang kita sembah Allah al-ma'bud al-haq. Kitanya yang menyembah disebut abid, orang yang rajin menunaikan ibadah, dekat kepada Allah, maka disebut oleh Al-Qur'an diantaranya dengan redaksi abidin, orang-orang yang lekat dengan ibadah. Jadi mohon izin, kadang ketika Allah ujikan penyakit, ya, bukan hanya mungkin menimpa pada orang berperilaku yang keliru, mengonsumsi sesuatu yang salah. Ya, orang soleh pun bisa diuji dengan penyakit. Dan tujuan utama di balik itu untuk menunjukkan sifat taatnya supaya ditiru orang-orang setelahnya. Ini loh, Nabi saja, Rasul saja sakit, sabar. Ya, tetap ibadah, tetap mendekat kepada Allah. Ya, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amalan berantakan, diuji sakit gigi sedikit saja, bahkan nggak mau istighfar. Maka dengan cara apa lagi Allah menguji untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah pertama di balik ujian boleh jadi diturunkan, hikmahnya adalah untuk menunjukkan satu ketaatan yang dengan sifat taat ini bisa menginspirasi orang-orang sekitaran atau bahkan generasi-generasi yang akan datang. Yang kita lihat pada kisah Ayub alaihissalam. Nanti pesan keduanya juga menunjukkan tentang amalan-amalan apa yang Nabi Ayub alaihissalam kerjakan sehingga penyakit yang divonis secara medis tidak mungkin disembuhkan, dengan izin Allah disembuhkan pada saat itu, dan memberi pesan jika amalan ini konsisten dikerjakan oleh generasi setelahnya, maka ia berpotensi disembuhkan dengan cara yang serupa seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Oke, ini bagian pertama. Yang kedua, mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya menyampaikan. Ya, kedua, jika ada penyakit diujikan pada seorang hamba. Ya, diujikan itu kalau bahasa Arabnya, infinitifnya kata kerjanya asaba, yusibu, ya, musibah. Baik, jadi asaba, yusibu, isabatan, wa musibatan. Baik, jadi musibah itu asalnya ujian. Baik, bentuknya bisa banyak. Ya, jadi sebetulnya saya pun sedang Zoom dengan Anda, ini musibah, ini sesuatu yang dialami. Jadi semua yang kita alami, baik terasa menyenangkan ataupun yang kita pandang kurang menyenangkan, semua dari Allah itu baik, ada hikmahnya. Baik yang kita rasakan langsung menyenangkan atau yang kita belum tahu hikmahnya sehingga kita memandang dengan persepsi berbeda, padahal ada kebaikan di balik itu yang bisa kita dapatkan. Di antara ujian yang Allah berikan itu, selain boleh jadi pengetahuan, harta benda, kedudukan, kesehatan, kenyamanan, juga penyakit. Nah, hikmah yang kedua, setelah kita uraikan bagian pertama tadi, apa di balik hikmah ujian dari penyakit itu? Ya, khususnya diberikan pada hamba-hamba biasa dalam kategori awam, bukan nabi, bukan rasul, atau termasuk kalangan khawas dari para ulama atau ustadz dan sebagainya. Pada umumnya untuk menunjukkan ada perilaku ya yang tidak tepat, yang dengan penunjukan ini diharapkan ia bisa mengoreksi diri, ya, bisa berintrospeksi dan menyadari hikmah-hikmah di balik turunnya syariat dalam Islam. Ya. Saya ambil contoh misal, perilaku yang tidak tepat ini, kita turunkan narasi Al-Quran misal dalam konteks perilaku manusia yang konsumtif. Ya, mengonsumsi makanan misalnya. Ya, dalam hal mengonsumsi makanan ini, Al-Quran memberikan batasan dan hadis memberikan detail dari batasan itu. Kita beri contoh misalnya, umumnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-168. Ini yang universal dulu ya. Boleh jadi nanti ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air dari non-muslim pun yang mengikuti kajian ini, dan kita tampilkan yang universal karena ini umum maknanya. Nanti kita tarik ke dalam nilai-nilai keislaman untuk memberikan kesan yang luas dan anugerah dari nilai keislaman yang bermanfaat untuk semua. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali. Saya pernah sampaikan kata an-nas, ya, satu dari 5 kata yang sering disebutkan dalam diksi Al-Quran untuk menyapa, memanggil manusia.
Ada bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, ins dipasangkan dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, ada al-insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, ada juga Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah memanggil dalam konteks ini perilaku manusia untuk menunjuk pada keseluruhan manusia tanpa kecuali dalam konteks interaksi sosialnya, maka disebutkan kalimat an-nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dipanggil dengan kata ya, huruf nida. Dari 14 huruf di ilmu nahu, di huruf nida, ada 14 huruf. Hanya satu yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu ya. Saya pernah meneliti spesifik ini, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ya, ternyata ya ini mencakup semua fungsi nida. Ya, dia bisa memanggil yang dekat, nidaul qarib, nidaul mutawassit yang menengah, dan nidaul ba'id yang jauh. Jadi semua aspek jarak itu bisa dipanggil dengan satu huruf yang sama. Ya. Kalau saya ingin panggil yang dekat misalnya, ada nama di sini misalnya Husain. Ya Sayyid Husain dekat. Hasan jauh, ya Sayyid Hasan menengah. Ya, yang jauh lagi Ali, saya panggil lebih jauh. Ya Sayyid Ali misalnya. Ya, dekat, menengah, jauh. Dan ketika digunakan ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, ayyunya munada untuk taukid menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan demikian. Hei seluruh manusia tanpa kecuali. Baik Anda yang merasa dekat hubungannya denganku, atau yang menengah biasa-biasa dari kalangan orang beriman, atau yang masih jauh dariku, bahkan ada yang belum beriman. Ya, aku tegaskan pada kalian. Aku ingatkan kalian semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda dalam kehidupan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, silahkan beraktivitas di bumi untuk mencari kebutuhan hidupmu, minimal engkau gunakan itu untuk mengkonsumsi makanan, untuk makan, membangun kekuatan tubuhmu, tapi ingat kata Allah, dapatkan semua itu halalan dengan cara yang legal. Nih. Kemudian thayyiban, dari apa yang didapatkan dengan yang legal yang baik itu, kemudian berikan, cari yang bermanfaat untuk tubuh kita, yang baik-baik. Nah, kadang perilaku manusia ya melihat segala sesuatu banyak yang diinginkan. Ada dua kemungkinan. Satu, mohon maaf, ya karena tuntutan tertentu dan terjadi penyakit dalam jiwanya, misal mohon maaf, kemudian terjadilah penyimpangan mencari dengan cara yang tidak legal. Ini pun menimbulkan penyakit. Hati-hati. Mohon maaf ya, kita ambil aspek universal misalnya. Korupsi, itu tidak legal. Ya, itu kriminal. Korupsi, mencuri, merampok, membunuh, ya, dan sebagainya dengan jalan, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan satu harta tertentu atau hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu penyakit. Itu penyimpangan dan itu bisa menimbulkan penyakit. Ya, atau yang kedua, teman-teman sekalian, saya berikan gambaran umum dulu. Atau yang kedua, harta didapatkan dengan cara yang halal misalnya. Bekerja menuruti hukum yang benar, gitu kan? Kemudian didapatkan dengan cara yang legal, yang baik, dibenarkan oleh syariat ataupun hukum di tempat yang berlaku. Cuma hasilnya diberikan, dibelikan, ya, satu materi atau satu makanan konsumsi yang tidak thayyib. Ya, makanannya tidak menyehatkan. Ya, orang makan bakso misalnya, cabenya cuma setengah sendok. Nah, ini cabenya sebaskom misal, gitu kan. Nah, ini orang makan durian cuma 1-2. Ini durian 1 truk pengen dikonsumsi semua, gitu kan? Kan tidak sehat. Jadi, Quran mengarahkan kepada kita hidup sehat. Thayyib itu sesuatu yang dibutuhkan, yang baik untuk kesehatan. Kita butuhkan. Jadi, Allah mengarahkan bagi kita untuk mengonsumsi apa yang kita butuhkan. Tidak harus memenuhi selalu apa yang kita inginkan. Persoalannya ketika keinginan tidak bisa disaring dan melebihi batas kebutuhan, ini berpotensi besar kemudian melahirkan penyakit. Ya, ada orang yang ya kita banyak mengetahui, mungkin penyakitnya ke perut, mungkin juga ke aspek-aspek yang lain dan sebagainya. Dan yang paling parah ketika kemudian sudah tidak ditempuh dengan cara yang halal, ya artinya haram, kemudian dikonsumsikan pada hal yang tidak thayyib, yang khabith, yang kotor di sini. Ya, karena itulah kemudian Al-Quran secara spesifik menguraikan beberapa makanan-makanan, minuman-minuman, atau aspek yang dikonsumsi yang jelas langsung diharamkan oleh nas yang didetilkan oleh keterangan Nabi SAW. Ya, itu kita temukan misalnya banyak sekali. Ya, pembukanya nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-173, dikuatkan di Al-Maidah di ayat yang ketiganya, gitu kan? Kemudian pembahasan setelah makanan dari yang haram, dari daging-daging diharamkan, hewan-hewan diharamkan, kemudian masuk ke mirasan 3 misalnya, ya, pembukaannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219 dan dijelaskan dengan sangat indah. Kenapa ini kemudian diharamkan? Bahkan diksinya pun jelas.
Saya beri contoh misalnya mirasan 3, minuman keras dan narkotika. Itu oleh Al-Quran dikasih diksi khamr. Ya, innamal khamru misalnya di Al-Maidah itu ya ayat 90 sampai 91. Innamal khamru pakai khamr. Al-Baqarah 219 yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr. Ya, khamr kalau kita kaji di diksi bahasa Arab itu kan sepakat maknanya ma yahmurul aqla. Sesuatu yang merusak pada sistem akal. Ya, mengaburkan akal, melemahkan saraf-saraf akal sehingga membuat kemudian lemah berpikir dan bisa mengganggu, bisa berbahaya bagi kesehatan. Jadi dari pemilihan diksinya saja Al-Quran sudah menampilkan diksi pemberitahuan yang sangat jelas dan tuntas. Nah, ini teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan, ketika ada seseorang pun kemudian terindikasi ya mengalami gangguan-gangguan penyakit, baik mungkin dia mendapatkan dengan cara yang halal tapi mengonsumsi dengan cara yang salah, Al-Quran datang membawa solusi. Pun demikian, jika orang pun pernah salah langkah, yang kemudian menempuh cara yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan bagian dari kehidupannya, kemudian bahkan menggunakan yang haram untuk dikonsumsi, setelah dipaparkan oleh Al-Quran, ini yang haram, ini yang tidak boleh. Bahkan para ulama menspesifikasikan pada 5 tujuan, maqasid dari turunnya syariat, disebut dengan maqasid syariat. Hifdzuddin, memelihara ajaran-ajaran agama, sehingga nilainya bisa memberikan bekal kepada kita untuk pulang ke akhirat. Ya, yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa, ya, dihargai jiwa sehingga nggak sembarangan ada mengharamkan membunuh, melukai dan sebagainya. Karena potensi dengan jiwa ada itu bisa banyak amal soleh dikerjakan. Kemudian hifdzul aqli, menjaga akal. Hifdzun nasali, menjaga keturunan. Hifdzul mali, menjaga harta. Dari konteks itulah ada kaitan-kaitan erat dengan aspek larangan mengonsumsi hal-hal yang diharamkan atau mengerjakan perilaku yang salah sehingga tubuh kita terjaga tetap sehat dan menjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tujuan hikmahnya ketika ada orang sakit, ya coba dicek. Kalau bukan ujian ketaatan, ada perilaku yang tidak tepat yang diminta oleh Allah untuk mengoreksi diri. Cek. Ya, sekalipun halal misalnya, tapi jadi penyakit, mungkin ini perilaku yang kurang sehat. Kembali lagi pola hidup sehat, ya. Atau ada yang haram didapatkan, ya ini nggak tuntas-tuntas, penyakit nggak kunjung sembuh, harta banyak, kedudukan tinggi, tapi sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi. Coba cek, ya bukan cuma tahajud jarang, sholat kadang terkatung-katung gitu kan. Coba dicek, mungkin ada bekal-bekal yang salah, yang Allah ingin tunjukkan. Cepat introspeksi diri, cepat perbaiki. Nah, dari semua paparan ini, teman-teman sekalian, kita akan temukan bahwa baik penyakit yang diujikan untuk menampakkan ketaatan yang menginspirasi, atau juga menghadirkan perilaku yang tidak tepat yang harus dikoreksi, ya, kita akan temukan bahwa semua ini akan mengkristalisasi, mengerucut pada jenis-jenis dan klasifikasi penyakit yang didapatkan dari isyarat Al-Quran dan Sunnah. Dari situ kita akan lacak bagaimana obatnya untuk menemukan itu semua. Ya, maka dari sini kita akan temukan setidaknya ada 3 jenis, ya, bagian dari penyakit terkait dengan ya aspek kebutuhan manusia yang coba kita akan turunkan dulu. Mohon izin saya hapus jenak ya. Bismillah. Ya. Ini bagian pertama. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang keduanya. Jadi satu, mohon izin saya tuliskan hikmah di balik penyakit. Ya. Di ujian. Yang kedua, kita bisa gali ragam penyakit. Ya. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, sebelum sampai ke ragam penyakit ini, izinkan saya menyampaikan satu pendahuluan pengetahuan yang disampaikan dari Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW. Tidak bermaksud mengajari, hanya menampilkan kembali apa yang sering kita baca. Kadang-kadang mungkin luput dari sebagian informasi yang penting untuk kita dalami. Nah, teman-teman sekalian, dan mohon nanti yang terkait dengan bidang keilmuannya bisa meluruskan jikalau mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan. Sedikit, kita akan coba keluarkan satu anatomi manusia di dalam Al-Quran. Jadi kalau di kedokteran atau di misalnya bidang medis kesehatan yang dibahas anatomi tubuh saja secara fisikal, maka Al-Quran menampilkan anatomi manusia secara keseluruhannya. Manusia
dengan 5 nama yang diberikan tadi, secara umum anatominya ketika dibedah ditampilkan dalam Al-Quran setidaknya terbagi kepada 3 bagian utama. Jadi seseorang disebut manusia kalau terpenuhi 3 unsur yang utama ini. Nanti yang lainnya detail ya. Baik. 1, ada bentuk fisiknya, bodinya, tubuhnya, dan dicipta dengan sempurna, dengan penampakan yang kulit yang halus, ya kan, yang sempurna. Secara penampakan kehalusannya disebut dengan bashar, untuk membedakan dengan binatang. Ya, karena itu kalau main keragunan silahkan dicek, ya, suruh nganti itu. Dari misalnya singa, kera, simpanse, macam-macam, bandingkan dengan diri kita, pasti masih bagus kita, ya. Dari semua penampakan. Kemudian tubuh yang sempurna dari atas sampai dengan ke bawah, ya, sehingga disebut dengan ahsanut taqwim. Quran surah ke-95 At-Tin di ayat yang ke-5, ya kan? Laqad khalaqna, ayat yang ke-4. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kami telah mencipta manusia dengan tampilan tubuh yang sempurna. Quran surah 95 ayat yang ke-4. Baik, ada tampilan fisiknya. Yang kedua, kemudian ada akalnya. Akal ini yang membedakan manusia dengan hewan. Akal ini yang membedakan manusia dengan, ya, binatang. Baik, kemudian yang terakhir ada rohnya, untuk menunjukkan unsur kehidupannya. 3 hal ini. Ya, jadi kalau ada roh, ada fisik, tidak ada akal, itu hewan. Baik ya? Nah, kalau akal pun tidak berfungsi dengan baik, taklif, bisa tidak dihitung, diangkat penanya. Kan? Kalau kemudian, ya, fisiknya nggak ada, akal ada, roh ada, itu gentayangan. Karena sudah selesai gitu. Ini pasti ada. Jadi kalau fisik ada, akal ada, roh tidak ada, selesai kehidupannya. Jadi mesti ada 3 hal ini. Ada fisik, ada akal, ada roh. 3 hal ini itu butuh nutrisi. 3 bagian manusia ini itu memerlukan nutrisi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya dan perkembangannya dengan baik. Fisik, dia butuh nutrisi. Karena itu dia butuh makan, kan? Untuk menjamin kelangsungan. Karena ini eksekutor, bagian paling luar. Nanti menerima perintah-perintah dari sinyal-sinyal tertentu disampaikan kepada bagian tubuh. Kaki bergerak, ya, melangkah. Tangan misalnya mau digunakan untuk apa? Memegangkah? Mengarahkan kepada hal tertentu? Mengetikah? Megang A atau B kah? Mata untuk memandang, telinga untuk mendengar. Semua fungsi bagian luar ini tetap memerlukan nutrisi dan pemeliharaan yang baik supaya berfungsi dengan maksimal. Di sini kemudian turun ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan pencerahan dan arahan-arahan supaya fisik tetap tampil dengan prima dan sehat. Seperti tadi, Quran surah kedua ayat 168, untuk orang beriman, Quran surah kedua ayat 172, ada larangannya kemudian, ada di Quran surah kedua ayat 173, misalnya di Quran surah ke-5 misalnya, di ayat yang ketiga, dan seterusnya. Dimohon izin kalau ditemukan larangan-larangan dalam Al-Quran terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisik, ya bukan ingin membatasi konsumsi tertentu, tapi saking sayangnya Allah dan mempertahankan kesempurnaan fisik kita yang diciptakan sempurna. Hei, engkau bukan hewan manusia, engkau sempurna, engkau mulia. Ya, saking rahmannya Allah menjaga kemuliaan kita supaya jangan sampai fisik kita menjadi lemah dan tidak bisa berfungsi mendukung misi kita sebagai khalifah di muka bumi. Baik, satu ini. Nah ini kalau tidak terpenuhi, berpotensi lemah dan sakit. Ya, berpotensi lemah dan sakit. Nanti penyakit yang menyerang kepada fisik, boleh jadi karena perilaku manusia tertentu, atau nanti ada ujian-ujian ketaatan seperti yang didapatkan pada uraian pertama tadi. Secara umum, penyakit yang menyerang fisik ini disebut dengan daun. Daun. Ya. Obatnya disebut dengan dawaun. Ya, dawaun. Jadi kalau di Arab ada kalimat dawa, itu biasanya konsumsi obat yang dikonsumsi untuk kebutuhan fisik. Ya, sakit perut cari obat dawa, ya kan? Sakit kepala cari obat dawa. Kemudian kaki misalnya keseleo pengen obat dawa. Itu hal terkait dengan fisikal disebut apa namanya? Dawa. Baik, saya teruskan. Kedua, akal. Ini penting. Karena akal nanti akan menyaring informasi-informasi yang akan diolah menjadi pengetahuan dan diberikan instruksi oleh roh untuk dieksekusi oleh fisik. Jadi ketika fisik akan bertindak dalam memenuhi satu tindakan tertentu, ya bukankah dia akan mengolek informasi dulu, masuk nanti ke dalam akal, ya diserap.
Nanti data-data akan diserap lewat akal. Dari data ditransformasikan menjadi informasi. Dari informasi di pengetahuan, knowledge. Nah, ini yang membentuk ini akal. Dan akal itu mesti kuat, nalarnya mesti kuat. Kalau nalarnya tidak bagus, cara mencernanya nggak baik, lemah akalnya, ini pun akan cenderung mengarahkan kepada bahayanya fisik. Ini yang berbahaya. Karena itu akal pun butuh nutrisi. Dan nutrisi akal tidak ada lain kecuali pengetahuan, kecuali ilmu, informasi. Ya, karena itu banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengarahkan kita untuk memperkaya diri dengan pengetahuan, menguatkan ilmu, dan meluaskan wawasan. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW di Quran surah 96 Al-Alaq itu, di ayat yang 1 sampai dengan 5 itu, bukankah ayat pembukanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Ya, perintah untuk membaca. Membaca adalah gerbang pembuka pengetahuan. Dan setelah itu turun ayat-ayat yang meminta kita untuk bersemangat mencari pengetahuan. Di Quran misalnya surah ke-58 di ayat yang ke-11 itu bahkan disetarakan dengan jihad fi sabilillah, dan pahalanya disetarakan dengan jihad fi sabilillah. Dengan turunnya Quran surah 9 ayat 122 itu bahkan nanti ada ajakan-ajakan untuk menghidupkan fungsi akal. Afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun al-Quran. Itu tadabbur, tafakkur, tadzakkur, semua adalah fungsi yang memberikan isyarat penguatan kepada akal. Jika tidak digunakan kapasitas akal ini dengan baik, maka lemahlah kemudian bagian saraf-saraf yang bisa mengordinasikan sebagai satu konsekuensi dari fisik untuk mengeksekusi. Ya, di sini ada kapasitas memori, di sini ada kekuatan dan sebagainya. Dan nanti ada satu rahasia mungkin Ayahanda Prof. Din kalau nanti ada waktu lebih jauh kita bisa turunkan tentang konsepsi ilmu dalam Al-Quran. Itu sangat luar biasa menarik. Bagaimana Allah ternyata memberikan bekal pengetahuan yang pertama diberikan kepada Adam bukan harta benda, bukan kedudukan. Dan ada riset di luar sana yang menunjukkan jika ini dimaksimalkan dengan baik, maka kapasitas manusia itu sangat luar biasa. Paling minimal standar memori manusia berdasarkan riset yang pernah dilakukan di luar itu setidaknya ada 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes, Anda bayangkan. Ya, jadi tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada adalah manusia yang tidak ingin mengembangkan potensi keistimewaan dirinya atau guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Teruskan. Akal ada, jika tidak dimaksimalkan dia pun sakit, ya bisa melemah. Karena itu turun ayat-ayat tadi, ini pun bisa kena penyakit. Ya, nanti banyak kecaman di Al-Quran yang menyoal manusia yang salah menggunakan logika, akalnya. Ya, bahkan ustadz pun nggak luput dari celaan, ulama nggak luput, kiai nggak luput. Saya beri contoh misalnya, ada sindiran halus tapi tajam di Al-Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ini pembuka yang pertama, ayat ke-44. Allah sampaikan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Nah, ini tajam sekali. Ya, kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama, dengan kiai-kiai, kata Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri." Engkau pandai sekali memerintahkan orang, nyuruh orang berbuat banyak kebaikan. Ya, ayo ke masjid, ayo kerjakan nih, jangan berdusta, jangan begini, kasih fatwa banyak-banyak dan sebagainya. Wa tansawna anfusakum, sementara engkau lupa diri. Wa antum tatluna al-kitab, sementara engkau bisa memahami kitab, isi kandungan Al-Quran. Bisa engkau pahami, tahu dalilnya, mengerti jalannya, mengerti hujahnya, dan menggunakan tatlun. Ya, itu dari kata tala yatlu tilawah, bukan takraun. Ya, beda. Kalau qira'ah dari kata qira'ah, cuma punya dua makna. Menghadirkan apa yang pernah diingat, atau membacakan apa yang nampak. Ya, tanpa menuntut pemahaman dari apa yang dibaca atau apa yang diingat tadi. Sebaliknya, tilawah punya tiga makna. Qira'ah, yang kedua al-fahmu bima quri'a, pemahaman atas apa yang telah dibaca itu, dianalisis, dipahami, dimengerti, tahu alatnya untuk memahaminya. Kemudian wal amalu bima fuhima, mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi, sindirannya tajam, diksinya itu sempurna. Wa antum tatlunal kitab. Ya, sedangkan kau memahami, punya alatnya, mengerti, tapi kau nggak ngamalkan. Ya, apalah ta'qilun? Akal kamu di mana katanya? Tajam kan? Nah ini, jadi ada sementara manusia yang disoal oleh Al-Quran karena akalnya berpenyakit gitu ya. Nanti lebih tajamnya lagi, seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf misalnya, di ayat 172 itu. Ya, mereka punya pendengaran tapi nggak mau dengar. Mereka punya penglihatan, lahum a'yunun la yubsiruna biha, nggak mau ngelihat kan? Kemudian yang paling menarik itu apa ya? Walahum qulubun, dan mereka punya hati, punya akal untuk mencerna, tapi la yafqahuna biha, nggak dipakai itu. Ya,
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Itu apa bedanya dengan binatang, kata Allah? Binatang nggak punya akal, ya. Binatang nggak gunakan semua fungsi bagian dari dirinya. Kamu punya akal, kenapa nggak dipakai? Lantas apa bedanya engkau dengan binatang? Ya. Dan itu akan dihisab loh. Akal ini itu termasuk bagian yang dihisab. Ya, kita mengingatkan. Mohon izin. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 36. Itu semua fungsi dari sumber-sumber informasi yang meneruskan informasi, data-data itu ke akal untuk dicerna. Jadi informasi, jadi pengetahuan itu akan ditanya oleh Allah ketika tidak digunakan dengan benar. Ya. Tidak digunakan dengan benar. Maaf, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti segala hal yang tidak punya dasar pengetahuannya. Ya, sehingga engkau salah mengambil sikap, salah mengambil tindakan, salah memutuskan. Hati-hati, apalagi salah menggunakan akalmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahkan sungguh, kata Allah, sumber-sumber informasi itu dari pendengaran, penglihatan, bahkan akal itu untuk mencerna, itu akan dihisab. Satu kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai apa akal itu? Termasuk, maaf, akal yang hanya digunakan untuk mengoleksi kebutuhan dunia saja. Nah, itu dahsyat. Itu dahsyat. Hati-hati. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, allazi jama'a malahu wa 'addadah. Ya, celaka, kata Allah, bagi orang-orang yang seringkali mengumpat, mencela, ya, dan seterusnya. Tapi yang paling menarik, kebiasaan ini dikaitkan dengan mengoleksi harta yang tidak terkontrol. Allazi jama'a malahu wa 'addadah. Yang kebiasaannya cuma berusaha ngumpulkan harta, ngitung, yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira harta itu bisa membuat prestasi dia lebih tinggi, mengekalkan kehebatan dia. Ya, maaf, kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu diincar. Ya, nanti disiapkan satu neraka. Nerakanya disebutkan oleh Allah namanya hutamah. Ya, narullahil muqadah. Jadi neraka yang disiapkan mengintai. Kalau dia nggak tobat, diintai. Dan cara membakarnya, maaf, fi amadin mumaddada. Kalau yang lain itu di Quran surah keempat ayat 56, mohon izin, saya agak detil menerangkan. Itu ada orang yang ditarik tuh. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang susah diingatkan, sulit diberikan petunjuk, nggak mau dia tobat, kan banyak dosanya, itu di neraka paling minimal ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan. Nusli itu celup, kayak bikin teh celup. Pernah bikin teh celup kan ya? Naik, angkat ya, turunkan, angkat, ya, teh celup kan? Nanti ada orang yang paling rendah di neraka, itu siksanya dicelupkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adab. Sekali celup, itu kami hancurkan seluruh sampai ke kulit-kulitnya, indra perasa yang paling luar. Ya, kami angkat, disembuhkan lagi kulitnya supaya merasakan lagi siksa yang serupa dan enggak berkurang siksaannya. Sekali celup satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Itu yang paling biasa. Nah, orang yang menggunakan akalnya untuk dunia saja, ngitung-ngitung nih, berapa harta yang dapatkan, bahkan nggak peduli, nggak punya empati misalnya pada penderitaan manusia. Ya, orang masih sulit aja diambil juga jatahnya misalnya, ya, dikorupsi juga, dirampok juga, diambil juga. Yang penting dunia aja dia kumpulkan. Itu ancamannya dahsyat. Itu bukan diambil ditarik, kalau diambil ditarik masih bisa gerak-gerak, sakit juga. Tapi yang ini, fi'amadin mumaddadah, dia dipastikan nggak akan bisa bergerak, langsung diikat di tiang seperti ini, dan cara bakarnya itu dibakar di nerakanya, dibakar di nerakanya dari ujung kaki yang paling bawah, kayak dielas. Dia nggak akan pernah naik sampai ke atas sampai dalamnya matang dulu. Naik. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, yang akan memburu nih otak, akal, yang merencanakan semua kegiatannya. Seakan Allah memberikan kecaman dan menanyakan dengan sangat dahsyat, ini apa sih isi akalmu ini? Sampai digunakan dunia lagi, maksiat lagi. Akal yang penuh dengan penyakit. Hati-hati. Nah, kemudian akal ini kan sebetulnya mencerna. Ini mengeksekusi. Tapi perintahnya datang dari mana? Karena ini hanya mengolah data, jadi informasi di pengetahuan, tapi untuk mengeksekusi pengetahuan itu oleh fisik, ini dari sini ke ini kan mengikat nih. Ya, dieksekusi oleh fisik, apa yang memerintahkan? Dari mana fungsinya? Dari sini. Ini intinya. Roh. Dan roh ini berbeda kajiannya dengan fisik, dengan akal. Ini masih bisa kita kaji. Banyak kajian tentang akal. Ya, tentang pengetahuan dan macam-macam. Tentang fisik lebih banyak lagi. Bahkan terjadi pendekatan keilmuan dan biologi misalnya. Ya, bahkan di kesehatan dan seterusnya, di kedokteran banyak sekali. Tapi ini tidak mudah. Bahkan Allah langsung memberikan satu pernyataan tegas. Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka banyak bertanya tentang roh. Bahkan ingin meriset seperti apa roh dan sebagainya. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad SAW, katakan, hal semua terkait roh adalah urusanku.
urusan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkaranya, pengetahuannya hanya milik Allah. Karena semua hanya milik Allah, maka kita mesti bertanya kepada Allah, informasi apa yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan roh ini? Karena Al-Quran firman Allah, maka tanyakan kepada Allah lewat bacaan kita terhadap Al-Quran. Ditemukan di antara bacaan itu, ternyata ketika roh ini mulai oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki ditiupkan kepada fisik, masuk ya sebagai unsur kehidupan. Ya, contoh Quran surah ke-15 misalnya di ayat ke-28 sampai dengan 29-nya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu fisik wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka jika telah disempurnakan fisiknya kurang lebih selama 4 bulan berproses di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah ya thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Ya, seorang akan berproses di janin, di perut ibundanya, di rahim ibundanya akan berproses. 40 hari pertama perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua membentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari ketiga, ya 120 hari 4 bulan menjadi mudghah. Sekarang di modul kedokteran awal-awal itu dengan redaksi yang sama, diksi yang serupa, mudghah. Sudah mulai ada daging sekeratan, mulai ada bentuknya terlihat, kan? Maka disitulah diutus malaikat. Nah, misi pertamanya meniupkan roh. Nah, roh ini, sumber kehidupan ini, ketika masuk ke dalam fisik, namanya dipertegas oleh Al-Quran menjadi nafas, namanya nafas. Jadi nafas. Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia nafas. Orang bisa bernafas. Dengan nafas itu, menjadilah kemudian sumber kehidupannya. Tapi jangan lupa, nafas ini ketika roh masuk ke dalam fisik menjadi nafas, ini sumber kehidupan. Dan yang menarik saat nanti masuk dengan keluar itu beda redaksinya. Masuk masih roh, begitu keluar jadi nafas. Kenapa? Karena saat datang roh ya belum bercampur dengan fisik, belum membawa amalan, masih bening, bersih, suci, bawa nilai-nilai kebaikan disebut dengan takwa. Tapi nanti menyatu dengan fisik, ada amalan dikerjakan. Ya, ada aktivitas, maka dia pulang membawa amal. Karena itu ketika pulang nanti yang dicabut itu redaksinya bukan roh lagi. Dalam bahasa Al-Quran menggunakan redaksi nafas. Ya, Quran surah ke-3 misalnya, ya, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat pulang dicabut, ya, itu proses yang mencabut dengan maut namanya, kematian. Yang mencabutnya malakul maut, Quran surah 32 ayat 11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya, jadi begitu ini diambil nafasnya, sehingga hilanglah nafas, hilang unsur kehidupan. Jadi kalau disebutkan nama roh, roh dicabut itu nama umum. Spesifikasinya diksi dari Al-Quran disebut dengan nafas untuk menunjukkan ada sesuatu yang beda yang dibawa. Kembali, ketika roh masuk ke dalam fisik, redaksinya, diksinya berubah menjadi nafas. Dengan tegas Allah menyampaikan, ketika ini sudah menjadi nafas, maka ada yang diilhamkan oleh Allah, ditanamkan pada nafas ini, yaitu 2 potensi utama. 2 potensi utama. Ini ada di Quran surah ke-91. Izin, saya hapus ininya. Baik. Di Quran surah ke-91. Asy-Syams. Di ayat 7, konsepsinya sampai ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Oh iya. Dan demi jiwa. Nafas, demi nafas yang telah sempurna menyatu dengan fisik. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, sawwa itu telah menyatu dengan fisik, karena fisik ketika ya sudah sempurna roh masuk. Itu di Quran surah ke-15 tadi, ya ayat 28 sampai 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Gunakan ini dan ditiupkan roh. Maka dijawab di Quran surah 91 ayat 7-nya itu, wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang telah sempurna penciptaannya, maksudnya sudah ada di dalam fisik, sudah menyatu, sudah bernapas manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan di dalam ada 2 hal, 2 potensi utama sebagai karakteristik nafas ini. Ya, bagian dari roh yang kita bawa ini yang memberikan instruksi nanti yang dicerna oleh akal, diberikan satu keputusan, diperintahkan untuk dieksekusi oleh fisik. Ya, 1 fujuraha, yang kedua takwa, jiwa takwanya. Ini dia.
Baik, oh, itu beda. Ya. Kalau fajar itu umumnya diksinya digunakan dalam bahasa Arab pada satu pancaran kebaikan. Ya, pancaran kebaikan. Bisa sifatnya materi langsung secara fisik terlihat, ya, biasanya menggunakan kata fajar atau infajar. Ya, seperti contoh misalnya umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka memohon kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sumber-sumber air bagi mereka. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Ya, ketika mereka meminta kepada Musa supaya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya 12 kaumnya Musa minta mereka sumber air, sumur, tapi mereka nggak mau berebut dengan yang lain, pengen satu-satu. Dikasih oleh Allah. Dikasih. Kata Allah, ya Musa, gunakan tongkat kayu, asa tongkat kayu. Fakulna bi'asaka, gunakan tongkat kayu, pukul batu. Ya, ketika dipukul fanfajarat, ya, maka terpecah batu itu, memancarlah 12 mata air. 12 mata air. Bayangkan, ya, tongkat Nabi Musa kayu, karena Nabi Rasul mukjizat, dipukul ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat Anda dari emas, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Beda. Ya, ini Musa. Jadi ini pancaran kebaikan infajar. Ya, bisa juga hal yang sifatnya maknawi, majazi. Ya, contoh begini. Kenapa sholat pertama disebut fajar misalnya? Bahkan ada nama yang kedua subuh. Ya, wasubhi itu tanafas di At-Takwir ayat yang ke-18 itu, ya kan? Ada fajar, ada subuh. Fajar itu kan pancaran mataharinya. Ya kan? Subuh waktunya. Ya. Secara hakikatnya kita lihat, ya, materinya cahaya pertama kali yang membuka kegelapan terlihat fajar karena terpancar membawa nilai kebaikan. Tapi makna maknawinya bersamaan dengan itu semua terpancar, maka terpancar pula respon dari jiwa kita untuk merespon seruan muadzin yang meminta kita menyembah Allah saat mulai waktu fajar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka muncullah pancaran dalam jiwa kita untuk merespon itu semua. Nah, itu pendalamannya. Itu fajar, infajar. Fujur itu sebaliknya. Dia membawa kesan yang terlihat nampak negatif. Ya. Pancaran sifat-sifat yang terlihat tidak baik. Ya, misal, mohon maaf, dan sifatnya banyak maknawi. Bohong, fujur. Marah tidak pada tempatnya, fujur. Sombong, fujur. Ya, tadi dusta, sombong, marah tidak pada tempatnya, semua hal-hal yang negatif yang tidak terlihat pada nilai-nilai kebaikan itu disebut dengan fujur namanya. Lawannya takwa. Jadi kalau kita turunkan di sini, ya teman-teman sekalian, mohon izin, kalau di sini misalnya ada dusta, di sini akan kita temukan lawannya jujur. Bawaan sifat kebaikan, puncak kebaikan disebut dengan takwa. Jadi kalau Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap akan ada dusta itu. Coba bagaimana kita mengorganisnya supaya diarahkan pada yang baik. Jadi ini bawaan dari fujur. Di sini sombong. Ya, maka ada lawannya di sini misalnya rendah hati. Ya, di takwa. Kemudian di sini ada apa lagi misalnya? Marah yang tidak terkontrol. Maka di sini ada lawannya disebut dengan sabar. Nah, ini ingin saya tekankan, sebetulnya sifat fujur ini saat Allah ciptakan, itu fungsi asalnya untuk menjadi katalis supaya yang jiwa takwanya ini naik ke permukaan. Bukan ingin menjadikan manusia terperangkap dalam sifat fujur. Itu konsepsinya. Jadi Anda jangan katakan begini, kalau Allah nggak ciptakan marah, kita nggak akan marah-marah. Bukan begitu cara memahaminya, Joni. Ya. Di cara memahaminya, sifat marah ini diciptakan untuk melatih supaya sabar muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak akan mungkin muncul. Coba deh Anda pulang dari kantor misalnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir. Musim hujan, nggak ada hujan. Tenang-tenang aja. Tiba-tiba pulang datang ke rumah, nggak ada masalah. Istri mengatakan, megang dada kita. Papa, sabar ya. Bagaimana perasaan kita? Kenapa, Mah? Nggak apa-apa. Sabar ya, Pak. Mama kenapa kena COVID? Jadi ada sesuatu yang nggak tepat kan? Jadi ketika Allah menciptakan marah untuk melatih supaya kesabaran itu muncul. Ternyata di depan ada masalah yang lebih besar yang membutuhkan kesabaran ekstra. Diujilah dengan apa yang Allah turunkan ini. Demikian ketika ada dusta, diuji supaya kita nggak melakukan perbuatan serupa. Kejujuran diminta dari kita untuk keluar. Asalnya demikian. Konsepsinya seperti itu. Cuma kita tidak luput dari intaian satu makhluk yang memang sudah mengajukan proposal dari awal kepada Allah untuk menunjukkan kesombongannya lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan dengan Adam.
Dia sudah berikrar kepada Allah supaya menjerumuskan semua anak cucu Adam sebagai bagian dari janjinya untuk membuktikan dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Nah, ini makhluk namanya Iblis. Iblis itu berasal dari jin yang menyimpang. Keterangannya di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Nah, saat dia menyimpang untuk dirinya, ya, untuk dirinya saja dia menyimpang dari perintah Allah untuk dirinya, nggak bawa-bawa orang, disebut iblis. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, dari kata balasa dengan labisa itu beda. Ya, kalau labisa itu menutup yang kotor. Jadi kalau kita punya sesuatu yang baik, kita tutupi yang tak baik supaya nggak nampak ke permukaan. Itu disebut labisa, libas. Kenapa pakaian disebut libas? Karena dia menutup aurat yang tak ingin tampak ke permukaan. Karena tak baik. Kita tutupi. Ya, libas. Walibas taqwa dzalika khair. Sebaliknya, sesuatu yang menutup yang baik dengan yang kotor tertutup keseluruhannya, maka ketika menutup disebut dengan iblis, tahu ya. Makhluk ini kenapa disebut dengan iblis? Karena amalan-amalan dia yang baik, saat dia menjadi jin di sekitaran makhluk di langit itu, tertutup oleh kesombongannya. Sehingga lunturlah semua amalan itu dan diharamkan oleh Allah sifat sombong itu selamanya. Cuma persoalannya, itu dia wariskan. Ketika diwariskan untuk menggoda anak cucu Adam, apa yang dia minta saat dia akan diturunkan ke bumi? Ya, yang dia mintakan kepada Allah, langsung diabadikan. Saking rahmannya Allah kepada kita, sayangnya jangan sampai tergoda oleh iblis, termanfaatkan oleh dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginfokan kepada kita. Di Quran, surah keempat An-Nisa, di ayat 118 sampai ayat 119. La'anahullah. Iblis itu dilaknat oleh Allah. Apa di antara laknat yang diberikan? Apa sebabnya? Karena dia sudah mengajukan proposal kepada Allah untuk mewariskan keburukannya kepada anak cucu manusia keturunan Adam alaihissalam. Ketika itu diwariskan untuk menggoda, menjauhkan dari Allah, maka dirubah namanya oleh Allah dengan sifat buruk yang menjauhkan seseorang dari rahmat kebaikan. Disebut dengan syaitan namanya. Setan. Makanya ketika iblis menggoda Adam, itu diksinya dirubah oleh Al-Quran dari iblis jadi setan. Ya, kalimat setan pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan pasangannya Sayyidah Hawa alaihi wassalam dari surga itu. Surga ada di atas, tergelincir ke bawah, turun ke bumi. Ya. Jadi digelincirkan oleh iblis. Saat itu menjadi setan yang menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia ini itu mengajukan permintaan kepada Allah. Direkam di Quran surah keempat ayat 118 sebagai informasi kepada kita. La'anahullah, dilaknat perilaku setan ini. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia berkata, ya Allah, anugerahkan kepada aku, berikan aku kesempatan untuk memanfaatkan satu bagian dari potensi manusia. Aku akan kuasai itu semua, berikan was-was, aku akan simpangkan. Bagaimana caranya? Teruskan ayat 119-nya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya, aku akan sesatkan mereka dari situ. Aku akan berikan angan-angan supaya banyak berkhayal, berimajinasi yang tidak tepat, yang tidak pernah terukur dan sebagainya. Intinya, dia akan arahkan potensi itu kepada nilai-nilai keburukan. Nah, itu yang dikelola oleh iblis itu, oleh setan itu, inilah yang fujur ini. Alih-alih digunakan untuk menjadi katalis dari sifat takwanya, maka dimanfaatkan oleh setan untuk menjauhi takwa ini, sehingga dia bisa memberikan sinyal perintah sendiri kepada akal untuk mengeksekusi bagian-bagian tindakan dari fisik. Nah, karena itu, ketika ini yang digunakan teman-teman sekalian, ini yang dominan, kalau seseorang menjauh dari nilai takwa, ini yang digunakan oleh setan. Setan disebutkan sebanyak 80 kali dalam Al-Quran. Ini yang diwaswaskan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini nih yang dibawa nih. Supaya manusia berdusta, manusia itu sombong, manusia marah, manusia ria, manusia sum'ah, manusia serakah, manusia korupsi. Ini yang dimasukkan nih ke akalnya nih. Akal memberikan konsepsi, perintah nanti kemana? Ke sini, ke fisik. Supaya dieksekusi. Perintahnya dari sini. Ya, karena itulah kemudian, karena umumnya ini berada di dalam nafas, maka seringkali orang menyebut dengan nafsu namanya. Ya, ini juga yang disebutkan nama umum dalam Al-Quran dengan rumus di bahasa Indonesia sinekdok totem pro parte. Jadi ada pras pro toto, sebagian mewakili keseluruhan, dan totem pro parte, keseluruhan mewakili sebagian. Dibuka Quran surah ke-12 Yusuf, ayat ke-53. Ayat ke-53. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, tidak ada manusia yang bisa menganggap dirinya suci sepanjang masih ada nafsunya. Di dalam nafsu itu ada fujur. Kalau nggak bisa dikelola dengan baik, innan nafsa, pakai alif lam di situ. Sungguh, nafas yang nggak bisa dikelola dengan baik, fujurnya akan dominan, dimanfaatkan oleh setan, la ammaratun bisu. Dia akan memberikan sinyal-sinyal perintah-perintah kepada akal untuk mengeksekusi pada segala jenis keburukan.
Di sini, ini yang jadi penyakit nih. Lawannya takwa, ini dorongan pada kebaikan. Ya, yang mendorongnya malaikat. Diingatkan. Karena itu kalau seseorang itu masih bersih, pertama kali didorong untuk berbuat maksiat, diajak, pasti hatinya akan menolak. Jangan lakukan, jangan kerjakan, dan seterusnya. Itu yang bisikan malaikat. Dan menariknya, malaikat disebutkan 80 kali dalam Al-Quran. Setan 80 kali, malaikat 80 kali. Karena itu wajar di hati kita itu selalu ada pertentangan. Ya, selalu ada perjuangan. Baru bangun tidur aja udah mikir. Ini dulu, itu dulu. Ya, ada azan aja, berkumandang, masih mikir tuh, ya Allah sudah azan. Tapi bisa mengatakan baru azan, belum qomat. Itu bisa bertentangan. Satu sisi dorongan dari malaikat berbuat baik, sisi lain dorongan dari setan berbuat maksiat. Karena ini tidak ada dalam ketentraman, selalu terbolak-balik. Dalam bahasa Arab, qoluba, terbolak-balik. Qala wa yaqlubu, sifatnya disebut dengan kolban, kolbu. Maka tempat nafas itu disebut dengan kolbu. Kolbu. Ya, kolbun, kolbu. Jamaknya disebut dengan kulub. Ya, karena manusianya banyak, maka jamaknya apa? Kulub. Orang yang dominan takwanya, ya, dilatih dengan ibadah. Karena itu hikmah ibadah itu meningkatkan sifat takwa. Ya, sholat itu untuk takwa, puasa takwa, haji, umrah takwa. Karena itu selalu bersanding dengan takwa. Sholat, Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tujuan sholat itu bagian pembuktian takwa. Puasa tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji muaranya takwa. Quran surah kedua ayat 197. Ya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Dan ternyata puncak dari takwa itu membentuk pribadi mulia. Ya, sholat membentuk pribadi mulia, menghindarkan dari dorongan ini. Nafsu yang buruk, fujur tadi, Quran surah ke-29 ayat 45. Ya utsuma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Apa tujuannya? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, karena itu qad aflaha man zakkaha. Kalau orang bisa mendominasi sifat takwanya, mengalahkan ini, jadi katalis ke sini, fungsinya benar, maka hidupnya akan tenang, damai, berhasil, sukses, bahagia. Wa kad khaba man dassaha. Tapi kalau ini yang dominan, dia jadi penyakit. Nah, penyakit yang muncul dari dorongan ini, orang kadang ria, sulit diingatkan, wa fi adanihim waqra, di telinganya kayak ada sumbatan, dengar yang baik gak bisa, dikasih nasihat gak mau, gak mempan pada kebaikan, jadi alergi terhadap hal-hal yang positif. Itu ada penyakit. Penyakit yang menyertai hati, qalbun jamannya qulub, ini disebut dengan marad namanya, spesifik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Wazadahum Allahu marad. Jelas? Nah, sekarang mohon izin ya, Prof, mohon izin, ini baru mukaddimah, ini bagian kedua. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ya, ini kita agak detail sedikit, mohon izin agak detail sedikit supaya kita mengerti konsepsinya. Nah, jadi ada penyakit fisik, ada penyakit akal, ada penyakit roh. Kalau kaitannya dengan fisik tadi, fisik, ini daun. Obatnya apa? Dawa. Kan? Nah, kalau ini kaitan dengan akal, ini jahalah, ya, jahalah, obatnya apa? Al-ilmu, pengetahuan. Karena itu di Al-Bukhari, ya, kitab yang ketiga, setelah Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, ya, pengetahuan, ini obatnya. Nah, kemudian yang terakhir, roh, ya, maradun. Ini banyak nih, nanti akumulasi penyakit marad disebut nifak namanya. Nifak, orang yang disebut dengan munafik. Karena itu ayat ini turun nanti untuk menjelaskan kondisi hati orang munafik yang ada persoalan di hatinya. Nah, ini teman-teman sekalian, spesifik obatnya disebut dengan syifa namanya. Syifa. Syifa. Obat hati. Jadi kalau ada orang penyakit hati, jangan datang ke rumah sakit, tidak akan ketemu obatnya. Silahkan cek. Ya, Anda saya berobat, datang ke poli umum lah, konsultasi. Apa yang dirasakan? Pak, saya pusing gitu, berat kepala saya, perut saya sakit. Gejala awalnya apa? Itu kalau tetangga beli mobil baru, perut sakit. Dia beli handphone baru, kepala pusing. Nah, itu nggak akan ada. Paling nanti dokternya kasih resep Quran surat sekian, ayat sekian, silakan pulang. Nggak ada, ya, nggak ada. Di rumah sakit itu cuma 2 poli yang nggak ada, ya, poli gigi ada, ya, poli misalnya jantung ada, poli mata ada, cuma 2 yang nggak ada. 1 poli hati, 2 poligami, itu nggak ada. Ya, itu harus konsepsi yang lain. Ya, nanti bahasan yang berbeda. Nah, ini obatnya syifa.
Tapi yang paling menarik ternyata syifa ini ketika dikaji, diteliti lebih dalam, dia tidak hanya bermanfaat untuk penyakit hati, tapi juga penyakit-penyakit fisik yang secara medis ikhtiar manusia sudah tidak ditemukan dalam pencarian manusia obatnya. Maka muncullah kemudian isyarat-isyarat dalam Al-Quran, bahkan diperjelas lewat hadis-hadis Nabi SAW, boleh jadi ya ilmu-ilmu manusia dengan segala keterbatasannya supaya tidak menganggap yang paling hebat, yang paling dahsyat seperti terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman Yesus Al-Masih. Ya, mereka mengatakan kami yang paling hebat, sehingga diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa yang melebihi kedokteran pada saat itu. Coba nih, ya kalian masih riset, masih ngetes, bukan pakai obat. Isa cuma nyentuh aja sembuh. Ya, menyentuh, masaha namanya, mengusap. Makanya beliau disebut Al-Masih yang mengurap, yang mengusap. Ya, Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa sakit mata, usap dengan izin Allah, sembuh, bisa ngelihat lagi. Ya, itu bangkrutlah dokter pada saat itu karena diusap sembuh semua. Ya, udah selesai. Bahkan dengan izin Allah menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Nah, jangan disimpulkan ini lebih daripada nabi yang lain, kemudian naik status jadi Tuhan, tidak. Karena itu nanti banyak diskursus dalam Al-Qur'an menalar logika kita. Ya, kalau engkau mengatakan Isa itu Tuhan karena bisa menghidupkan yang mati, ada yang lebih hebat namanya Ibrahim alaihissalam. Quran surah kedua ayat 260. Kalau Isa memanggil dengan izin Allah, dia hidup bangun, Ibrahim itu dicincang dulu. Ya, burung dicincang, dibagi 3 bagian. Dipanggil dengan izin Allah dengan kalimat yang sama yang diucapkan oleh Isa alaihissalam. Ya, datang dengan izin Allah. Ya, ya'tina ilaika sa'ya. Maka datang kemudian menyatu lagi. Kalau Anda katakan, tapi kan Isa alaihissalam ada ibu nggak ada bapak. Yang lebih dahsyat ada. Inna mathala Isa kamathali Adam. Adam lebih dahsyat. Isa nggak ada bapak, ada ibu. Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kenapa Isa jadi Tuhan kemudian Adam tidak? Karena itu Al-Quran itu begitu indah menalar. Dan di atas semua itu tetap memberikan pilihan kepada manusia tanpa pernah memaksa. Tapi konsekuensi akan dikembalikan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya Islam. La ikraha fid din. Balik ke sini. Nah, ternyata syifa ini ya itu ditunjukkan oleh Allah untuk bisa mengembalikan dan menyadarkan manusia. Ya, jangan terlalu kita mengatakan nih manusia ini penemuannya lebih begitu. Akan ditemukan penyakit-penyakit tertentu yang secara dakwah mungkin belum ketemu. Sulit nih. Maka dikasih jalan oleh Allah lewat syifa. Supaya ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada Allah. Yang dengan penemuan syifa ini akan dikonversikan nanti kepada aspek medis di kemudian hari. Mungkin jadi tablet, mungkin jadi kapsul, mungkin jadi macam-macam. Dan satu riset tersendiri. Nah, untuk menemukan syifa ini, maka kita harus keluarkan di dalam Al-Quran dan hadis narasi-narasinya. Ada yang sifatnya bentuknya amalan, ya, untuk pendekatan spiritual kepada Allah. Karena itu tidak jarang ada orang-orang yang medis sudah angkat tangan. Misalnya, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, tiba-tiba dia melakukan satu ibadah tertentu mendekat kepada Allah. Apa yang tidak bisa, jadikan oleh Allah terjadi. Kasus ini 2 kasus disebutkan di Al-Quran, yaitu satu menimpa kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang kedua menimpa pada keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Ayub seperti tadi saya kisahkan, ya semua pada satu give up. Ya sudah nggak mungkin nih, nggak bisa nih. Tapi Ayub mendekat kepada Allah alaihissalam, kemudian berdoa, memohon, melakukan satu ibadah dan dikabulkan. Dan menariknya, zikirnya Nabi Ayub ini diabadikan oleh Al-Quran untuk diamalkan. Ya, diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Dan janji Allah wa dzikra lil abidin. Kalau mereka melakukan hal yang sama seperti Ayub, kami kabulkan. Kami kabulkan dengan kesembuhan. Nabi Zakaria diuji oleh Allah, jadi rambutnya masih hitam, masih tegak badannya sampai memutih, fisiknya sudah letih, belum dikaruniai keturunan. Dan semua mengatakan nggak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan sholat. Jadi semua Nabi sholat. Semua Nabi Rasul sholat. Ya, mohon izin. Nabi Isa pun sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi siapa lagi misalnya? Ya, keturunan Nabi Muhammad SAW ke atas ya kakeknya Nabi Ismail sholat. Bahkan meminta keluarganya sholat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Semua sholat. Nabi Zakaria tadi salat, Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dalam salatnya beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mustahil ya Allah karena istriku divonis maaf mandul dan sudah monofos. Nggak mungkin ya Allah. Maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Nama Allah yang tidak punya batas dalam pemberian disebut dengan Wahhab. Memintanya habli, anugerahkan kepadaku dari sisimu ya Allah tanpa batas ketika mereka memberikan batasan kepadaku. Apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Allah bahkan sebelum selesai sholatnya masih berdiri. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya dikabulkan, diberikan syifa. Masih berdiri.
umat Nabi Muhammad spesial, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya istimewa, syariatnya sempurna, penutup segalanya. Maka kalau dulu orang minta baru diberikan, umatnya Nabi Muhammad bahkan sebelum sholat sudah diminta oleh Allah, persiapkan apa yang kamu ingin mintakan. Jika engkau benar sholatnya, aku kabulkan. Karena itu panggilan sholat diikat dengan panggilan minta tolong. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, maka terima dengan sabar, lalu minta tolong kepada Allah dalam sholat. Kalau belum yakin, dikuatkan dengan imannya. Ayat 153-nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman. Kamu nggak yakin iman kamu di mana, kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Terima ujian itu, minta lewat sholat, minta berdoa, minta kepada Allah dalam sujudmu. Karena itu ketika kita minta, hadis sahih, hadisnya qudsi. Ya, ketika kita mengucapkan ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kata Allah apa? Lewat hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, aku kabulkan apapun yang ia minta. Hubungan spiritual. Ada lewat Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an disebut syifa. Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Quran surah ke-17, maaf. Quran surah ke-17 Al-Isra. Di ayat yang ke-82. Ya. Quran surah 17 Al-Isra ayat 82. Ya, ketika di Al-Baqarah ayat Quran surah kedua ayat 185 disebut hudan, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, di antara makna hudan itu jadi syifa. Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan, kata Allah, di antara fungsi Al-Qur'an itu ada yang kemudian disiapkan oleh Allah menjadi syifa. Ya, minimal obat kegelisahan, obat hati. Makanya kalau teman-teman, terutama para kalangan ibu, akhwat sedang gelisah, alih-alih bikin status yang tidak jelas. Kenapa ya kok jadi begitu? Tidak merubah keadaan. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, walaupun solusi belum datang, ketenangan akan diberikan. Setelah itu ada kebeningan hati, bermohon kepada Allah. Dalam suasana tenang, bening, dan khusyuk itu, jawaban diturunkan. Termasuk doa-doa tentang penyakit. Nah, yang paling menarik adalah ada di antara penyakit-penyakit tertentu yang ditunjukkan langsung bahkan dari Al-Quran atau detailnya diungkapkan oleh Nabi SAW, bahkan dibimbing prakteknya untuk menunjukkan satu penyakit yang sekiranya bisa diberikan isyarat oleh Allah kesembuhan tertentu melalui syifa ini ketika manusia belum menemukan obatnya. Masih mencari, ada kesulitan supaya bisa mereka mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat lagi kepada Allah, dan setelah itu meneruskan ini sebagai penemuan-penemuan yang diteruskan sebagai maslahat dalam kehidupan. Di antara itu banyak narasi-narasi. Imam Al-Bukhari menghimpun langsung di kitab yang ke-76. Kitabnya namanya Kitabut Tibbi, bab tentang kesehatan. Ya, di bab tentang kesehatan ini banyak. Ada yang disebutkan nanti madu misalnya, disebutkan manfaatnya. Ada yang tentang habatus sauda, ada qastul hindi, ada macam-macam. Ada kai, pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Ada hijamah, ada pengobatan dengan menggunakan hijamah bekam, kan? Ada yang syurbah, ada dengan minuman tertentu, disebutkan. Nah, yang paling menarik di antara hal-hal demikian itu, kaitan dengan pembahasan kita di ujung uraian yang ingin kami sampaikan dari waktu yang terbatas ini, saya senang meriset. Ya, bahkan dalam setiap tema kajian pun kita coba menghadirkan risetnya dulu. Ini apa nih? Al-Qur'annya, hadisnya apa? Dan Allah berikan anugerah itu dalam waktu yang bisa kita konversikan lah. Ya, alhamdulillah. Namun yang paling menarik, ini coba kita bawa dalam suasana yang kekinian. Dari sejak saya di Januari mendengar informasi bahwa COVID, ya, kami waktu itu berada saat di Korea. Di Korea, saya perhatikan bagaimana perkembangan COVID di Wuhan, di Cina, kan? Kemudian saya dengan tim kecil diskusi, apa sih arahnya kemana ini, dari mana sumbernya dan sebagainya. Kemudian saat ke Jepang, sudah ada juga Diamond Prince ya, yang waktu itu terdampar di sana, kapal pesiar. Ternyata ada warga negara kita juga, saya gali infonya. Ya, berapa yang terpapar, apa penyebabnya, seperti apa gejalanya, itu Februari. Sehingga ketika pulang, kita coba lihat. Nah, dari keterangan-keterangan itu, saya tidak sembarangan. Ini standar penanganan COVID di negara-negara yang pernah kena COVID itu coba kami turunkan. Ya,
Di sini nanti ada yang Korea setelah saya pulang itu ada yang kena. Kemudian di sini ada negara-negara lain seperti Italia, ya termasuk tetangga Singapura, di Jerman dan sebagainya. Ini sangat aktual, datanya sangat valid, terpercaya, ya bahkan juga disampaikan ke pemerintah. Jadi kita pelajari betul bagaimana penanggalan di sini, penanganannya. Ternyata belum juga bisa diatasi. Ya, sampai kemudian kita riset apa gejalanya. Ya, kemudian bagaimana penanganan di Wuhan dan sebagainya. Kita ada dokumen-dokumen yang kita pelajari, riset dengan sangat serius, sampai kemudian di akhir bulan Februari itu kami simpulkan, kelihatan gejalanya. Secara umum, ini COVID ini ada di kesulitan dalam bernafas, di pernafasan, ada penurunan imun, kan? Ada kepusing, macam-macam. Maka kita riset. Apa di Al-Quran bentuk syifanya? Kalau ini memang belum ketemu, ya vaksinnya belum ada, boleh jadi sudah ada yang mengkonsep tapi mungkin belum sampai wujudnya, belum terlihat dan sebagainya. Itu dari sejak akhir Februari kita kaji dengan serius, bahkan bukan hanya ke persoalan-persoalan syifa, ya yang nanti kelak diistilahkan herbal, kita di dunia kekinian, kan? Ya itu menarik. Bahkan kita temukan bab tentang wabah. Ya hadis-hadisnya, isyarat ayat Qurannya, sampai saya bikin bagan seperti ini. Nah ini bagannya. Ya, ini saya juga sudah sampaikan ke Ayahanda Prof. Din, juga nanti ada Ayahanda Kiai Muhyiddin, Junaidi dan juga beberapa yang lain termasuk tokoh-tokoh di Indonesia, saya sampaikan ini. Ya. Jadi ini dari mulai info nabawinya kenapa muncul wabah. Ya sebabnya apa? Dari sebab salah konsumsi makanan, salah perilaku, sampai mungkin teori-teori tentang konspirasi yang dalam arti siapa manusia yang senang berbuat ulah, yang menciptakan wabah dan sebagainya, itu ada isyarat-isyaratnya dan genetikanya ada gitu. Kita sampaikan sebagai informasi saja. Kemudian yang puncaknya penanganannya. Jadi teori-teori seperti sekarang, ya social distancing, physical distancing itu sudah ada dulu dengan bahasa-bahasa yang disampaikan, dibimbing oleh Nabi, dikembangkan oleh sahabat. Ya, Amr bin Asul yang paling populer mempopulerkan social distancing dan sebagainya waktu ada wabah itu ya di Awamis pada saat itu. Jadi sudah terjadi dan diberikan bimbingan. Bahkan dahsyatnya sebelum kejadian Nabi sudah berikan bimbingan. Itu ada di kitab Al-Fathur Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ya, itu lengkap sekali. Dari halaman 204 itu ya sampai dengan halaman 212 itu pernah saya zoomkan juga dengan Prof. Din pada saat itu dan di keluarga besar Muhammadiyah dari kalangan dokter-dokter PKU gitu kan. Nah, itu kita temukan. Sampaikan sampai puncaknya teman-teman sekalian. Nah kita lihat apa syifanya, jenis herbalnya yang kira-kira bisa ada isyarat-isyarat yang dekat dengan itu. Nah tidak sampai di situ, kami lihat bagaimana perjalanannya. Jalan herbal ini dari masa itu perkembangannya ternyata dikuatkan dengan banyak jurnal. Saya punya kumpulan banyak jurnal yang menguatkan itu. Ya bahkan dari sejak hadis-hadis ini dikuatkan di kerangka medisnya ini, jadi skala medis itu sudah jelas. Ya kami punya banyak nih jurnalnya, sampai nanti ada yang tesis, ada jurnal-jurnal tertentu yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, macam-macam. Ternyata ini banyak dikaji, cuma belum ada kesadaran bahwa ini ada manfaat yang dahsyat untuk melancarkan pernafasan, menstabilkan kadar gula, kemudian juga menaikkan imun dan sebagainya. Itu pembahasannya masih pembahasan umum saja untuk merekatkan kembali luka dan sebagainya itu. Tapi disebutkan manfaat-manfaat lain, cuma belum dieksekusi kemudian untuk manfaat yang terkait dengan COVID. Nah, maka apa yang kemudian kami lakukan? Kita kemudian teruskan risetnya sampai saya cari sendiri, ya Prof. Din tahulah ya perjuangan itu, kayak Haji Muhyiddin ya Anda tahu juga gitu kan. Kemudian saya kumpulkan 19 Maret itu ketika Jakarta jadi epicentrum, saya datangi balai kota. Ya itu pertama kali yang saya serahkan 19 Maret. Ya saya sampaikan, saya bawakan langsung syifanya, herbalnya, ini bentuknya, ini bagannya. Bahkan 17 September, ya sekitar 3 bulan lalu. Jadi kalau tarik Maret itu udah lama itu. Pokoknya dari akhir Februari saja, akhir Februari bahkan sebelum masuk ke Indonesia, saya sempat lihat pantauan dari dulu masih Pak Yuri itu, juga dulu masih gugus tugas tuh, sekarang jadi Satgas. Jadi saya lihat betul grafiknya bagaimana sehari, ya yang ODP, yang PDP, yang wafat, yang sembuh gitu, itu kita perhatikan betul. Ya dari data itu kita kumpulkan, kemudian Maret ya tanggal 19 itu saya serahkan untuk Jakarta, ya kemudian 17 September. Setelah cukup menurut saya lengkap semua datanya dengan semua riset, saya bawa ke BNPB, di dokumentasi kami di BNPB. Ya, BNPB diterima oleh Letjen Doni Monardo 17 September. Jadi saya serahkan. Bahkan saya declare saya jelas. Saya bilang saya mencintai negara ini. Ya, dan saya niatkan untuk ibadah kepada Allah demi cinta saya pada Indonesia. Saya tidak mengambil apapun dari sini. Yang saya inginkan saya bantu negara saya. Jadi saya berikan sepenuhnya, saya tidak minta 1 rupiah pun apapun, saya berikan demi negara. Kalau negara menginginkan, bahkan kita bisa bimbing apapun. Ya, atau ingin dibimbing dapatnya dari mana, bahannya apa, karena negara punya semua kemampuannya.
punya semua alatnya, punya semua kemampuan datangkan bahan bakunya dan sebagainya. Saya bilang demi Allah saya berikan. Bahkan kalaupun ada nilai ekonomisnya, gunakan oleh negara. Ya, kemudian gunakan untuk sebesar-besarnya menyantuni fakir miskin, yang lainnya supaya terangkat lagi kemakmuran bangsa kita. Itu saya sampaikan pada saat itu, sampai pada tanggal 12 Oktober dari Kemenristek ini. Ya, ini Kemenristek ini datang ke kami. Ini disampaikan bahwa menterinya melihat, katanya ada potongan. Jadi Prof kadang-kadang dipotong tuh video kita itu. Kadang dipotong, ada pemburu video. Jadi pemburu video motong-motong terus jualan kan, jualan herbal, jualan macam-macam. Nah itu video saya dipotong. Nah itu demi Allah saya katakan saya tidak ada kaitan dengan mereka. Mereka nggak pernah konsultasi, nggak pernah tanya, nggak pernah apa. Saya khawatir itu. Ya, khawatirnya kalau salah saja gitu. Maka saya tidak terkait dengan itu semua. Maka ini yang dari Kemenristek juga pernah minta, bahkan dites di tempat kami. Kemudian ini saya bawa ke Pandeglang, salah satu di kabupaten. Ya saya pulang, saya lahir di sana, saya bawa. Saya tanya berapa banyak yang COVID, kemudian saya berikan sesuai dengan jumlah yang terpapar pada saat itu. Dan beberapa yang lain. Alhamdulillah sampai hari ini ya responnya barangkali ada satu hal, lain hal dan sebagainya. Mungkin ada konsentrasi ke vaksin atau yang lainnya sehingga ini tidak berkembang dengan baik informasinya seperti saya dapatkan mungkin untuk satu sisi yang kita harapkan, tapi ternyata di lapangan kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Saya tidak pernah menyebut obat, tidak pernah COVID maksud saya, obat COVID ya, dan nggak pernah juga menjual, nggak pernah juga menawarkan, tapi Masya Allah tiba kemudian datang orang-orang minta dari kalangan internal untuk minta dikonsumsi. Sampai hari ini sudah ratusan mungkin, akan menyentuh 1000 bahkan lebih, yang kami bikin standar yang ketat. Jadi standarnya kita untuk melihat dan membuktikan ujinya, karena ternyata ini udah ada uji klinisnya. Udah ada uji klinisnya, jadi nggak usah khawatir. Gitu ya. Saya bisa buktikan itu, ya, bisa buktikan. Nah ini yang datang ke kami ini selalu kami belikan ini. Formulir yang meminta herbal. Kami batasi untuk COVID dulu. Ya, yang paling utama. Jadi pertama syaratnya kasih hasil swab. Ini ada swabnya. Jadi ini sudah ratusan ya, menyentuh ribuan. Dia ada swab. Semua yang minta kami minta hasil swab dulu. Positif. Ketika semuanya positif, nah baru kemudian kami desainkan, kami racik sesuai dengan CT-nya, circle threshold-nya. Jadi CT itu yang kurang lebih lah ukurannya 30 atas bawah. Kalau ke atas itu semakin baik, kalau ke bawah, nah itu semakin parah, mungkin bisa sesak dan sebagainya. Nanti disesuaikan racikan herbalnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini 100% sembuh. Ya rata-rata 3 hari, 4 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, gitu ya, tergantung dari kadarnya. Ini kami dokumentasi semuanya ada. Jadi kalau mau ditinjau, catatannya ada, ya testimoni orang-orangnya juga ada. Bahkan sekarang kami sedang kembangkan ya kepada aspek-aspek lain yang tidak terkait dengan COVID, tapi terkait dengan petunjuk yang Nabi berikan lewat manfaat dari syifa yang tadi disebutkan. Alhamdulillah dengan pengalaman itu, kemudian dari hasil-hasil tadi dari ratusan orang yang datang, kita spesifikasikan, jadikan dalam bentuk seperti ini, nanti insya Allah akan di-launchingkan. Ini jadi sudah ada kotaknya begini, ini kita sebut PH7 Herbal Prophetic Healing, abad ke-7. Nah, jadi ini herbal yang erat digunakan di abad ke-7, petunjuk Nabi SAW. Ya, yang ini kan Wahakir di sini. Nanti kita dalam launching kita sebutkan ya seperti apa penggunaannya. Dan kami sudah desainkan dalam bentuk kapsul sekarang. Jadi seperti ini. Ya, nanti teman-teman tinggal scan aja, di scan di sini nanti ada petunjuknya, bagaimana cara menggunakannya, dosisnya berapa, seperti apa, dan tergantung nanti dari catatan medis yang diterima. Biasanya kami masih ketat, ya jadi ini kami tuliskan tidak dijual, kami hanya bagikan karena niatnya ibadah memang. Ya, niat kami itu untuk ibadah, untuk memperkenalkan supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar Prof ini mohon izin ya, kita ini datangkan sendiri, racik sendiri. Saya mungkin hampir setiap hari tidur di kantor. Ya, untuk dengan teman-teman meracik sampai tengah malam, kadang-kadang dapat 1000 kapsul, ya, dapat sekian kapsul, diinikan lagi jadikan seperti ini, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari ini ada hasil-hasil yang sangat baik. Saya tidak mengklaim obat, saya tidak mengklaim obat karena itu harus ada uji-uji yang lain. Tapi yang saya ingin katakan adalah saat kita masih berharap banyak dunia terhadap vaksin dan sebagainya, ternyata ada isyarat di Al-Quran, di hadis yang kami dalami cukup efektif. Rekomendasi kami yang Prof Din sendiri mengetahuinya, saya menulis sebuah tulisan khusus langsung. Sebetulnya kami rekomendasikan adalah silahkan
ya diteliti kembali, kalau perlu BPOM kaji sendiri, ya kelengkapannya ada, teliti lagi, kaji lagi, terapkan lagi. Kalau memang benar misalnya, kenapa kita nggak bikin vaksin langsung dari materi ini? Dan saya siap menunjukkan apapun yang kira-kira dibutuhkan, kecuali kalau memang sudah ada hal-hal yang lain sehingga ini lebih dibutuhkan di kalangan masyarakat di bawah. Tapi saya berpikir lebih tajam, dalam arti begini, ini biayanya sangat murah sekali, sangat murah. Saya punya keyakinan ini di bawah 1 miliar saja kalau kita dapatkan, di bawah 1 M, ini selesai COVID. Dalam arti kalau mengacu kepada ini ya, data ini ya. Jangan dipotong video saya. Jangan dipotong. Ntar kalau dipotong besok saya tersangka gitu. Sekarang agak repot ini. Jadi yang saya maksudkan, kalau kita mengacu pada data ini benar digunakan ya, atau dengan konsep, kemarin kita teliti juga penggabungan dengan plasma darah. Jadi ketika ini jadi negatif, plasma darahnya bisa didonorkan kepada yang lain yang positif lagi, itu akan lebih cepat lagi, bahkan biayanya makin murah. Ya, sangat murah sekali. Ya, saya pernah hitung-hitung itu, lihat dengan sekarang kalkulasi ada 500.000 lebih lah di Indonesia yang terpapar. Itu kalau kita hitung dengan biaya ini, dengan penyaluran dan sebagainya, itu hanya cukup 1 miliar saja selesai. Ya, tidak butuh 600 sekian triliun dan sebagainya gitu ya, kalau memang mau dicoba. Ya, tapi kalau tidak ya kita kembalikan, karena saya pun tidak memaksakan. Ini hanya memberikan, dan mudah-mudahan barangkali Muhammadiyah, ya ini saya agak gemes, mohon izin Prof Din dan teman-teman di Muhammadiyah, udah lama ini mau saya kasihkan Pak Agus ini ya, belum ada informasi terusan, sampai saya juga menyiapkan kalau perlu silakan Muhammadiyah di rumah sakitnya berikan sendiri. Ya kita coba siapkan, dan kami konsisten selama masa COVID ini kita impor, kita siapkan, kita berikan secara gratis, dibagikan. Dan menariknya, ya kita buka termasuk teman-teman non-muslim. Ini banyak yang non-muslim minta ke kita. Bahkan tadi saya baru dari subuh kedatangan tamu lagi untuk non-muslim juga. Ya alhamdulillah, kalau ada manfaat alhamdulillah. Ya mudah-mudahan itu bisa menyehatkan, ya mengingatkan diri kepada Sang Pencipta, mungkin kembali kepada fitrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak pernah paksakan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kita malam hari ini. Mohon izin saya batasi sesuai temanya saja supaya tidak terlampau meluas, karena kita juga ada agenda-agenda yang lainnya, dan dibatasi. Mohon izin, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jelas ya, kalau sudah paham jelas, maka kaidah Al-Qur'annya, Quran surah Al-Maidah 5 ayat 100 sampai 101, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih beriman, merasa beriman kepada Allah, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas, uraian jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi, khawatir banyaknya pertanyaan menjadikan yang jelas nanti semakin tidak jelas. Baik, saya kira itu yang saya uraikan. Ya silahkan Prof Din kami kembalikan. Ayahanda, saya sudah melihat ada Ayahanda Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dan yang lainnya. Semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan. Teman-teman di PCM 32 negara, ya semoga dimudahkan tugas-tugasnya, dan mudah-mudahan kita sering banyak bertukar pikiran. Mohon saya diingatkan kalau ada hal-hal yang tidak tepat supaya bisa kita perbaiki dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya kira itu yang kami sampaikan. Mohon izin kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.